استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وصلى على من به شيخنا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعوذ ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Kedua yang harus kita pelihara telinga kita ini, jangan sampai kita melanggar akan amanat yang diberikan oleh Allah, yaitu bahwa engkau pelihara akan dari mendengar dengan dia akan orang yang mengupat orang. Jangan sampai telinga kita ini suka mendengarkan orang bercerita tentang aib. Kalau ada orang yang menceritakan aib orang, telinga kita tutup, hati kita pun benci. Jangan sampai hati kita suka dan kita pasang telinga. Setidak-tidaknya hati kita kada ketuju mendengarkan orang ada bepender menyambat-nyambati kekurangan orang lain. Agama begitu kasih sayang, Islam begitu perhatian. Di antara perhatian dan kasih sayang agama Islam bahwa kita dilarang keras membuka aib dan kekurangan orang lain. Karena apa? Karena manusia pasti memiliki kekurangan dan keaiban. Bahkan siapapun, tidak ada terkecuali. Mau muda, mau tua, mau laki-laki, mau perempuan, ya tentunya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari karena itu, kita orang Islam disuruh agar memberikan kehormatan, memberikan kebesaran kepada orang lain dengan cara aib orang jangan dibuka-buka, kekurangan orang jangan diceritakan kepada siapapun. Kalau kita suka membuka dan menceritakan aib orang, tentunya aib kita pun nanti diceritakan oleh orang juga. Karena mereka punya aib, kita pun punya aib. Ulun beisi aib, pian beisi aib. Kalau ulun menyambati pian, pian gin nyaman juga menyambati ulun. Sama. Kita sama-sama punya kekurangan, kita sama-sama punya aib. Namun agama Islam melarang agar kita jangan sampai kita ini membuka aib. Jadi gawian yang bagus itu katuju menukupiakan kemaluan orang. Jadi kemaluan orang tuh ditukup-tukupi. Lawan nang apa? Jangan bepender nang kada bagus, nang kada baik. Diganti dengan apa? Doa. Diganti dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak amar ma'ruf nahi mungkar, doa. Kalau kada menagur, kita misalnya menagur udah berulang kali, mucil nih orang, padahal kita menagur sayang lawan inya supaya jangan inya melakukan kekurangan dan keaiban, tapi mucil udah sembahyang hajat tengah malam minta sama Allah agar kita dan inya diberi petunjuk, ditutupi kekurangan dan keaiban. Kenapa? Karena Islam begitu perhatian dengan agama dan orang yang menganut agama Islam itu sendiri. Luar biasa. Artinya orang yang masuk Islam itu terpelihara daripada dihina, dibuka-buka kekurangan dan keaibannya. Malah Islam memikirkan kayak apa orang yang aib ini jadi bebaik.
baik dengan amar ma'ruf nahi munkar atau dengan didoakan orang itu. Ini perhatian Islam kepada orang yang memeluk agama Islam. Nah, jadi siapakah bila katuju menyambati aib orang, pertanda satu, hatinya rigat. Itu aja sudah. Jadi belajar tasawuf puluhan tahun rigat habis saya. Kenapa jadi rigat? Kalau teko isinya kopi dituang pasti kopi yang keluar, kalau isinya teh dituang pasti teh yang keluar. Kalau hati ini rigat, mulut ini selalu ngomong yang kada bagus. Nggak tahulah jar, kenapa jeneng kau? Kada tahu, kada nyawa dulu. Kada apa gerang, kada nyawa tahu kada. Nama cak kopiah tuh longor. Atau misalnya nyawa tahulah nyaka majelis tuh betapih, harusnya tahulah. Kau udah baik kayak jeneng kawan tapi terus kada nyawa tahu kada nang bubujurannya aja nak kada. Mudah mengiranya tuh bagus saja. Kada nani kisah nang asalnya nak tahu kada nyawa baburut. Haram hukumnya, kada boleh hukumnya, maka bujur. Kenapa jadi salah dan berdosa? Justru bujur tuh berdosa. Kalau kada bujur banget lagi dosanya, fitnah ngarannya. Bujur tuh orang tuh misalnya beburut, bujur berdosa. Kita mau ungkai-ungkai, apalagi menyingkai. Amunnya kada bujur, fitnah. Jadi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani wasiat kepada murid-muridnya, apabila habis salat subuh kita disuruh membaca Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arhammata Sayyidina Muhammad, Allahumma ustur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali itu dibaca, mendoakan kepada seluruh orang Islam agar dosa-dosanya diampuni. Artinya kita kadang nguya orang lagi, yang penting mereka semua dosanya diampuni, diberikan rahmat, ditutupi segala kekurangan, diberikan kesugihan, kekayaan. Didoakan setiap subuh 4 kali berulang-ulang, maka orang itu akan diangkat, diberi SK menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang suka menutupi kemaluan orang, orang yang suka menyembunyikan kemaluan orang, bahkan suka mendoakan agar orang-orang ini jadi orang baik, itulah akhlaknya orang soleh, itulah akhlaknya wali-walinya Allah. Itulah jadi Hatamul Asam, bergelar asam, karena beliau ketika berjualan ada seorang wanita yang ngomong sama beliau mau membeli sesuatu, ngomong-ngomong tawar menawar, suaranya agak kencang dikit, ngomongnya keras. Maka ketika dia ngomong keluar kentut si wanita ini, dagum, tapi kentutnya lebih kecil dari suaranya. Ketika dia ngomong sama beliau, beliau berkata, apa? Kata beliau, kamu tadi ngomong apa? Saya nggak dengar. Perempuan ini yang sedang kentut, dia berpikir suara saya yang kencang dan keras nggak didengar oleh beliau, apalagi kentut saya. Perempuan ini yang tadinya mau malu nggak jadi malu, tertutup aibnya dia, rasa gembira dia, senyum dia nggak sadar, memang bunyi nggak kedengaran tapi bau keciuman. Memang bunyi nggak kedengaran tapi bau keciuman. Ditutupi oleh beliau, diangkatlah beliau menjadi seorang kekasih Allah hingga bergelar Al-Asam, orang yang tuli, orang yang tutulian, orang yang apa tuh bahasa Indonesia saliwang tuh apa tak? Modelnya ya kata ya. Padahal beliau nggak begitu. Kenapa? Hendak menutupi aibnya orang. Diangkat beliau menjadi orang saleh. Hati-hati, jangan sampai kita membuka aib-aib orang, apalagi menyingkai kemaluan orang. Orang asik sholat dibuka tapihnya,
maka kada sing salawaran na pulang. Allahu akbar walillahil hamd. 3 beranak maujud pikul 5 kan. Ini, nah, kita nggak suka membuka aib orang, juga nggak suka dengarkan orang membuka aib. Ya. Jadi kalau ada orang buka aib tuh udah jangan lama-lama mendengarkan. Udah pikir-pikir cari jalan gimana caranya agar bisa menghindar. Karena orang nggak suka mengumpat orang, ada orang yang mengumpat di hadapan dia, dia pasti gelisah karena dia nggak suka. Tapi kalau dia suka mengumpat orang, ada orang yang ngumpat di hadapan dia, dia jadi nambah-nambah ikut ngumpat juga. Kenapa? Memang hobinya dia ngumpat orang. Tapi kalau nggak suka pasti gelisah. Ada orang ngumpat si anu itu ini, si anu itu ini, si anu itu ini, dia gelisah karena bukan hobinya menyebut-nyebut aibnya orang. Pasti dia menghindar. Pasti dia berpikir gimana caranya agar supaya berjauh dari tempat ini. Kenapa guru bahasa Indonesia? Karena aku orang Indonesia. Lapah juga. Satu, jangan suka ngumpat orang lain, nyebut-nyebut aib orang. Siapa yang suka menyembunyikan aib orang, bahkan caranya bisa amar ma'ruf nahi munkar, bisa dengan kadakawa amar ma'ruf nahi munkar, mendoakan. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman memberikan petunjuk kepada kita yang selamat. Pertama dulu doakan. Kalau ada kesempatan ngomong berdua, ngomong, nasihati dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, berharap agar dia mau menuruti, mengubah kelakuannya dia. Kalau nggak berubah ya udah serahkan sama Allah Ta'ala. Hadza munkar fa'azilhu anta biqudratik. Ya Allah, ini pekerjaan maksiat, engkau yang kuasa mengubah segalanya. Bukan hamba yang bisa mengubah, bukan hamba yang bisa merubah semua maksiat. Hadza munkar fa'azilhu anta biqudratik. Tengah malam kita doa sama Allah. Mudahan. Ya Allah, beri kami petunjuk agar kami melihat jamalmu setiap saat, melihat keelokanmu setiap waktu, hingga mulut ini suka memuji bukan mengumpat, hingga mulut ini suka menyebut-nyebut kebaikan bukan menyebut-nyebut keaiban. Amin ya rabbal alamin. Agar seperti syair, ya jamanan tajalla, wahai orang yang tampan rupawan, kau telah nampak dimanapun berada, di muka, di belakang, di kanan, di kiri, bawah, atas, dalam, luar, semua hanya yang tampan itu yang nampak, yang elok rupawan itu yang terlihat. Ya jama'an tajalla bil masyariq wal maghrib, baik di barat, baik di timur, baik di utara, baik di selatan, baik dimanapun berada. Marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Selamat datang hai kekasih Allah, selamat datang ya Rasulullah, selamat datang wahai orang yang dicintai oleh alam semesta. Dia Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudahan hati kita selalu bisa memandang kebaikan dan keelokan, agar kita bisa nanti bisa dibukakan hijab melihat yang sempurna keelokannya. An jamalin masyhudin بالعين حال وصف الكمال المطلق والحسن التام
az-zahim. Beliau itu adalah seorang yang sangat amat tampan sebagai makhluk, yang sempurna akhlaknya, sempurna budi pekertinya, nggak bisa tembus memandang Rasulullah kalau suka masih mengumpat dan membuka aib-aib orang. Mana bisa kita sukanya memandang keaiban orang, sedangkan yang kita tuju adalah jamal, keelokan. Kalau yang kita tuju elok, nggak mungkin bisa berhasil kalau yang suka kita pandang yang jelek. Mau kan kita cari yang bungas, tentunya yang dipandang yang bungas-bungas. Kalau hendak ketemu sama yang bungas, pandang yang bungas. Kalau kada ketuju memandang yang bungas, malah memandang yang jelek-jelek, gimana mau sampai memandang yang bungas? Logika jelas, paham? Kita jangan sampai apa ya, ragu-ragu gitu. Uyuk, ragu-ragu gitu. Ketika semua rasul para nabi diejek oleh kaumnya, kita jangan ikut-ikutan seperti apa yang mereka lakukan kepada nabinya. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih ma naraka illa basharan mithlana. Kaum Nabi Nuh yang berkata, apa bedanya Nabi Nuh dengan kami? Nuh manusia seperti kami. Ma hadza illa basyara. Kaum yang lain menganggap nabinya manusia biasa. Bahkan Rasulullah yamshi fil aswaq dianggap manusia biasa yang juga berjualan di pasar, yang makan minum seperti mereka. Kita bukan seperti itu. Kita sanjung kekasih kita, kita puji kekasih kita dengan pujian yang sangat amat luar biasa. Basyaran lakal bashar wa nuran hayyaral afkar dhuhuruhu wa bahar. Rasulullah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Jangan kita niru orang-orang kafir kepada nabinya. Mereka begitu menghina kepada para rasulnya, menganggap ini manusia biasa. Mahadza illa bashar. Bagaimana kami mengikut ini sedangkan ini manusia biasa? Buat apa kami mengikut? Ini teman saya, ini manusia biasa, ini orang yang pantaran saya. Akhirnya dia hinakan Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan semua nabi. Bahkan ketika Rasulullah pun yamshi fil aswaq. Harus, kalau Quran sudah bilang wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka untuk memuji Rasulullah jalan pertama, jangan pernah suka memandang aib orang. Nah udah, jalannya aja nanglun pada hati. Jadi bila masih ketujuh mengitihi aib orang, gimana mau hobi muji Rasulullah, gimana mau terbuka memuji Rasulullah? Aib orang suka dipandang, aib orang suka diitihi. Mandi wajib ketukannya. Kalau nyahana mitihi aib orang, siapa nang kada bisa aib ya? Ikam itihi ja aib kok pasti ada. Dan aku pun anak mitihi aib ikam pasti ada juga. Mungkin kita bahasa sambatan apa gunanya? Ada. Mbak yang paling baik apa? Lihat kelebihan orang. Orang pasti punya kelebihan. Dan setiap seseorang pasti ada kelebihan yang kadang-kadang kada dimiliki oleh orang lain. Lihat itu. Ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib. Marhaban ahlan wa sahla bika ya khairal habaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka dari karena itu kita sama-sama, terutama majelis malam Ahad yang diadakan di Masjid Jami Sungai Jingah ini, agar pertama kita harus sadar seyakin-yakinnya, kekurangan itu pasti ada, aib itu pasti ada, tapi harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu langkah pertama. Maka dari karena itu, untuk mempermudah kegiatan majelis taklim, ada petugas parkir
ada petugas jalanan, ada petugas SAP, dan petugas-petugas lain. Semua modal utama hati adalah hendak memperbaiki kekurangan yang ada. Itu modal. Jangan melihatkan kekurangan yang ada. Setidak-tidaknya malam ini tadi ulun turun dari rumah pas adzan maghrib, jadi melihat jamaah yang begitu banyak dari parkiran menuju masjid. Sampai tadi ada jamaah kesian nang bocap bertambah guruai orangnya, jadi kayak ini pang keadaannya. Tegana sawat ada nang bersalaman rajakinya, untung kada bebinian batal uduku. Artinya apa? Kita harus meningkatkan layanan kepada jamaah, kita harus meningkatkan kenyamanan kepada jamaah. Jadi mungkin jamaah sedikit perlu tahu, baik yang dari Sultan Adam atau dari Pasar Lama yang menuju Masjid Jami, itu parkiran memang sudah disiapkan di istilahnya sambatannya belakang Masjid Jami, dari halaman muka rumah ulun sampai di beberapa tempat di dalam itu. Namun menuju ke situ, pertama itu asalnya satu arah ya, nang di muka masjid ini, muka peimaman nih. Kesian petugas kendaraan masuk tetuyuk, akhirnya betampuh lawan nang berjalan, tekang, maka dibuka jalur imbah turun jembatan belok kiri masuk. Ada gang ngarannya Alpurat, ada gang ngarannya SDN juga masuk ke dalam sini parkirannya, tapi begamat mbak turun jembatan nanggonang itu, naik jembatan ambil kiri, itu kan ada gang masuk, keluarnya masuk parkiran ke dalam situ juga, SDN masuk ke dalam situ juga. Berjauh sedikit ada gang ngarannya Sakabadana, masuk ke dalam situ juga. Jadi ini lawang-lawangnya banyak, cuma begamatan, ada nang tahu, ada nang kada. Nah, jadi bagus saya petugas. Nah terus dilihat keadaan, banyak lagi manusianya, diatur lagi. Ini ada kemungkinan lagi alternatif yang berikutnya, bahwa jalan kuburan muslimin, bukan jalan kuburannya, itu masuk ketemu panti asuhan, ambil kiri, terus mentok ambil kiri, terus ada sedikit ambil kanan, masuknya juga parkiran ke belakang situ. Jadi mungkin macet jalan, kada menutup kemungkinan jamaah ini berpikir undak kuburan muslimin aja sudah masuknya ke situ juga. Kenapa? Karena amun tetuyuk jalan muka sini bertaan, iya nang tekang, tentu dialih-alih. Nah hendak parkir nelah jauh, misalnya di Pasar Lama situ, piannya pulang berjalan, jadi diparakakan seberataan nih ke belakang sini dulu, ya kan? Di belakang sini dulu nih menampung, tapi lawangnya tadi beberapa lawang ini memperbaiki dan melayani bubuhan pian. Kalau pian kajal ke sini bertaan, ya tekang jamaah nang mandak parkir tadi menuju masjid, pian masuk pas saya tahangkop. Jadi nang berjalan kada ko bergerak, nambah kendaraan kada ko bergerak, ulunnya di tetangah. Hadang-hadang mbak ajan sudah. Nah, jadi ada lawang di setelah jembatan itu, ada juga jalan kuburan muslimin. Nah kemudian ada sudah pinanya kesepakatan antara BPK Panglima Batur dengan BPK Mesta, itu di daerah Semip ada membuka lahan atas izin Mesta agar mengurangi kemacetan masuk ke dalam gang, karena mentetuyuk semenyaan jadi napa
jadi tekang pulang. Pada akhirnya mereka masta berpikir, nih halaman yang di belakang tuh nah bisa kadada parkiran lagi karena jamaah betuyuk kamana maandak kemana atas atap, kecuali bubuhan pian bakar ramat. Adapun kami harus melayani, menyamanakan pian tuh maandak parkir aman, pian maandak parkir nyaman, berusaha, dan ulun pun sudah memadahi jangan sampai jamaah ini maandak HP di bawah lapak, apalagi di atas lapak, atau maandak HP di kurungan kendaraan yang tangan kunci itu jangan. Inya maling ini di mana-mana, pakaiannya juga buku piah putih, bebaju putih, betapeh nya menahadang itu nabila ada orang membuat HP ke lapak itihinya tak ada maling sekali tebung uli kacak masuk tangan buah jebakan tikus di dalam, tahu tuh rasa lingai. Aku karena berpikir hendak imbahnya pengajian baca tawassulnya Bib Bubakar Al-Adani untuk menjaga majelis ini dari kejahatan dan serangan-serangan orang-orang yang kada dikehendaki. Nang bismillahi maulana abtadayna wa nahmaduhu ala na'amahu fina. Itu kalau dibaca insyaallah orang yang membaca terpelihara dari kejahatan-kejahatan orang, baik kejahatan nampak atau kejahatan kada nampak. Contoh yang kada nampak, pepijit masuk dalam selawar. Nah itu, kami masta dan semua anggota petugas merasa pasti kekurangan, cuma ngaran berusaha menutupi aib dan kekurangan itu sedikit demi sedikit. Nang intinya kami kada hendak nyaman, kami kada hendak merasa nyaman. Nang penting tuh pian kenyamanan. Kami biar uyuh kada apa-apa. Dahanu petugas tuh turun jam 5 sudah mandi aja kada sawat. Kada sawat mandi padahal junub. Kesian. Ada sawat mandi di pos kubuy nawa itu Rob al hadasil akbar an jami'il badan lillahi ta'ala cing Allahu akbar asar turun langsung tepaling baju langsung bertugas sampai isya. Yang penting pian nyaman tuh yang kadang-kadang disuruh istirahat minum setumat makan wadai, melihat datang pulang jemaah lapas wadai, lapas banyu, bertugas pulang. Oleh karena itu ulun berpesan, siapa nang pongoler begawi mulai datang sudah terlambat, datang langsung menutui wadai, langsung menutui banyu, nang begawi mulai sore keuyuhan kelapahan kada diperhatikan, hendaklah ketua kirim surat teguran sekali, 2 kali, 3 kali masih mucil, keluarkan dari anggota. Wassalam. Nang ketujuh ma'anu HP hatang bertugas, nang ketujuh merotet-rotet aja, nang ketujuh maungut di bawah pohon wadai habis 5 buting ini aja mahantub. Tapi ini jikalau ada kedada kayak itu kada bujuran rajin bertahan, ada nang sungsung turun tepak kayak cawat bini. Dan rencananya sudah masta mengirim surat kepada Masjid Jami untuk bolah lawang di samping ujung sana, karena jamaah yang dari parkiran ini kalau menuju lawang mukan ini jajal diulahkan jalan belakang situ. Nah tapi karena minta lawan Masjid Jami lawangnya tuh andaknya di mana, lawangnya itu nah
Sigit Jami tolong tuduhakan lawang tuh di mana agar kawa digawi kawa diolah. Nah apabila kawa digawi kawa diolah jadi nang ini lurus dari situ lurus kada masuk nang pagar masjidnya ada lawang yang diulahkan jadi kawa ke belakang situ kada terbentur lawan nang di sini. Semuanya dipikirkan dan diusahakan kayak apa pian nyaman itu aja, kayak apa pian aman. Karena pulang munnya di belakang situ sap ada batu-batu na mencungit paksa digiling enggak kada apa-apa bang bulik berdarah dahi. Nah ini artinya kekurangan-kekurangan kita bukan dikuya-kuya, bukan dibeber-beberkan ke sana kemari, tapi diusahakan dibaiki, sama-sama kita membaiki, bukan dibeber-beberkan, bukan dikuya-kuya. Terlebih lagi ini lawan jalanan umum minta rela minta maaf bila mulai Sabtu sore malam Minggu habis Isya jalan sedikit terganggu untuk umum, tapi masyarakat pinanya tahu dan sadar bila jinya habis Isya jalan lain aja, karena bila di muka Masjid Jami ini orang pengajian terganggu jadi jalan lain aja. Nah cuma kami tetap minta rela minta maaf. Oleh karena itu kadang-kadang bilanya hendak bulikan tuh ada kebakaran jamaah kadang-kadang dibariakannya keluar. Kenapa? BPK lagi betuyuk keluaran. Kenapa bang BPK nih sidin bujur juga perlu laju mun BPK gamat kada BPK ngarannya gigi dua aja BP gamat benar ada beca gamat benar api gulugur di sana jadi jerneng kawan di bawah nih rusak ke motornya tuh aja kada kawa gamat nang kayak biasa orang pastinya minta jalan kosongakan jalan nya mau anak mendusur juga. Kenapa ngaranggin darurat ambulan tuh bilanya membawa orang anak mati nih dibawa ambulan pastinya minta jalan ngong supaya nih belajaan lo malakal maut ya lah antara dokter lo malakal maut namanya berdahulu emangnya terdahulu malakal maut tak ada sampai ke rumah sakit amun terdahulu dokter berharap malakal maut kada menjadi mencabut nyala sama BPK tuh kasihan kada kawa penggamat lalu cuma laju benar ini kan bitung tanya nang bahapal mau lajunya tuh matanya gin tajam benar handahano kena nang helm ini no Walkman dia no di telinga no dangdut no ada mendengar lagi bunyi serena ini no menangah mbak ditapak kurang kena di bahu mau bakal lahir bahkan agak gampangan jadi minta rela bahkan apa jadi jemaah ditahan misalnya ada kebakaran tuh stopnya dulu jadi beberapa BPK yang kalau dihitung dari sana ke situ udah dikalinya jadi mang jemaah nenek ada yang dulu nyenyak ya ada instruksi jangan dibuka dulu nyenyak karena lalu lintas ada BPK lagi kenapa keluarkan ke jemaah tekan ngam BPK api gulunggur jadi japi japi tawakan api BPK tekan menjadi sama-sama nyata ulun pribadi minta rela minta maaf Masjid Jami minta rela minta maaf petugas dan semua baik masta apa-apa lagi yang lain semua yang bertugas kami minta rela cuma kami berusaha untuk melayani bubuhan pian dan mengamanahkan bubuhan pian dan kami insya Allah akan berusaha sedapat mungkin begamatan aja kita begamatan kada kawai mbak kayak apa lagi hendak bola playover di masjid sini mah nah jadi jangan suka mendengarkan orang menyembati kan kita ini dah bakiau kawan sini nyawa suatu matjar apa sini nyawa mukarakan rokok lawan kawan han mukarakan gogodoh mengisahkan nyawa tahulah maka guru nang disambati nih jangan guru ikam orang Islam aja tuh disambati orang tuh Islam kita sambati ketulahan kada mati kita kecuali kita karena menggawi nang kita sambat kita
apalagi emang kada-kada dipendar. Kalau nyandati orang baik mendoakan orangnya, nang nyata mendoakan seorang dulu. Nah itu aja amalan sudah. Mudahan pemberitaan diampuni, nah mudahan bertahan selamat. Baik mendoakan itu daripada menyambati. Kalau bicara kurang, ya semua kurang. Justru itu kita sama-sama memperbaiki, begamat, memperbaiki ngarannya, tapi sama-sama. Semalam hari Minggu beberapa sebelum ini, karena ledeng kemarin belum sempurna jalan, itu dari hari Sabtu tuh petugas sudah mikirakan melihati ledeng di Masjid Jami. Alhamdulillah jalan aja. Ada kurang sedikit nukar seteng atau ambil banyu dari PDAM itu setengki lah. Jadi dibuat ke dalam pewuduan supaya pian-pian ini berwudu kada habis. Ya nang lalu giliran belima berwudu, 4 selamat. Pas nang kalima tak buka keran tek gitu. Kadalah sangkal. Mun alim, mun kada alim ya nang berpikir seranganan paham aja kalau Allah Taala aja. Ya nang 4 juz sembahyang isya paham aja kalau Allah Taala aja. Kami itu salah jadinya, kesian pian sembahyang kada berwudu. Tapi ulun yakin bertaan nang di Masjid Jami ini sembahyang isya kada ada nang berwudunya. Yakin ulun. Karena mun pian hatan sembahyang berwudu, sembahyang pian kada sah. Allahu Akbar, wudu. Bolehlah sembahyang berwudu. Aduh boleh. Mun sembahyang bodoh ada boleh, sembahyang bebolang boleh lah, ada boleh, imam kupiah buruk boleh lah, ada boleh, kupiah buruk anak di muka seorang di belakang, kupiah buruk jadi imam pada boleh, ada biu. Jadi sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan kita, tapi jangan kita membuka-buka aib dan kekurangan, tapi sama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Paling kada kita doakan mudah-mudahan semua jadi bagus dan baik, amin ya rabbal alamin. Jadi entar rela ulun nang terutama pian nih kesian dikujuk-kujukakan oleh petugas sampai pian kedinget mandak kendaraan lagi. Kesana aja petugas iringnya, ke situ aja petugas iringnya, asal bakawan seikong ini pinandu jalan, semikong kada nang seikong ke kanan, seikong ke kiri lo, tapi saya kasihan berdua beding sanak nang ke kiri ini HP pulsa habis sepulang, lalu bingung buk ke masjid umpat pengajian isya, lalu berpikir unda tadi di mana-mana kendaraan betakun lawan petugas, aku tadi jisidin jujur aja bingung kok kada yakin mana anak buat kendaraan, cuma aku ada melihat pohon gonol. Jadi petugas pohon nang apa gonol mana pohonnya jisidin, berpikir pulang petugas nih makanan ditagung ini petugas hanyar lo abut jadi acil berpikir petugas berpikir. Jadi petugas nih pulang punya kada tahu pada nah ulun kada tapi tahu cile itu ulun ini kan hanya sejam nih begawe kono manar jesidin pohon makanya bageran kono cil akan kau ya kumbayang akan jesidin kono manar wadah parkir lah banyak parkiran nih jesidin. Nah di belakang kalau cilejar ke belakang acil kasihan berjalan berkenjot mencari cengang lain jesidin cengang lain betakon pulang petugas parkiran di mana lagi. Nah jadi petugas ini lemah lembut juga apa cil padahal ini uyuh sudah petugas padahal lapah awak tepaluh panas dingin apa cil kada aku tadi bingung ya cil di mana yuk aku nih anak kendaraan nih nah pian tadi datang jam berapa cil lembut benar anak acil ada di higa
salah isep rokonan di luar tuh nah gara-gara tertawa. Pokok aja acil ada opian di situ nya pohon gonol ada di situ. Bujur sekalinya kurang kada tahu jangan jadi minta rela bana cilai. Kalau pian nang kakak itu tatamui jadi petugas minta rela benar, minta rela benar. Minta rela tuh bang, minta rela. Makanya apalagi datang siang bulik malam kan bingung. Datang jam 5:30 tarang hari lagi bulik aku tadi jisin mah anak parkir hatan tarang. Lu bingung petugas mencari tarang. Jadi je petugas isok pian bulik lah. Kan menyangit petugas kayak itu nolah petugas menyangit. Udah ngopang petugas kada penyangitan santai aja mohanya biar hirang tapi santai. Allah petugas tuh ikam jaka kada banyak membaca salawat lah nya tubuhannya tuh wiritannya salawat aja tuh nya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu itu pangwiritannya jaka kada salawat tuh ikam ya Allah sandangan nubuhannya tuh menyerapot kada gagampangan ada nang rehteng ke kanan belok ke kiri ada nang kada berrehentengan sekalinya belok mata kajutnya petugas inya diranjah oleh jamaah sekalinya banyak tong cengang kok ginian bungas kada apa-apa ajar ubah asal namanya nyangit ampeh on petugas lah akhlak luar biasa juga tahu dinang bungas. Apalagi aku nih bilang aja kita semuanya sama-sama anak baik tak ada satu pun yang merasa harap karena kita semua satu tim baik petugas baik ulun bahkan baik pian semua bukan petugas yang hebat bukan ulun yang hebat bukan pian yang hebat semua kita kalau kita memperbaiki kekurangan kita Islam lah yang hebat agama kita lah yang agung bukan kita kalau pang ulun yang hebat petugas yang hebat pian yang hebat enggak semua. Oleh karena itu kita doakan Mekah Al-Mukarramah yang dihirii oleh orang-orang hingga kadang-kadang mereka suka orang Islam ini dapat bala dan musibah. Mereka suka orang Islam ini dapat bala dan musibah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjagakan Mekah dan Baitullah. Logika kecil, bala musibah guna pada itu. Tapi Allah yang peliharakan Baitullah. Allah yang peliharakan tanah sucinya. Enggak ada orang siapapun yang akan datangkan bala dan musibah ke kota Makkah dan ke kota Madinah. Dan semoga mereka yang berhaji selamat, terutama nanti mulai daripada wukuf di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina sampai kembali ke tanah air. Semoga Allah lindungi mereka dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mereka yang mati baik daring, baik umurnya habis atau dapat bala musibah, kita doakan malaikat semua bersaksi bahwa mereka itu ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah mudah-mudahan ini amalan orang Islam tujuh nyambati orang, apalagi ketujuhnya tuh mengucik-ucik kemaluan orang tuh kada gawian orang Islam ya Allah lah. Kemaluan orang dikucik-kucik kada bagus lalu akhlak ikan tahulah itu bang kelakuan tah ketujuh mengucik-ucik kemaluan orang kita nang mengucik berdosa dan dikucik bang kenyamanan artinya kan agamanya logikanya begini kita nyambati orang pahala kita ini kan buka ke wadah inya dan jikalau pahala kita habis dosa inya buka ke wadah kita itu nang maksud ulun nang mengucik lawan yang dikucik nih kan ikam ini terlalu ceroboh memaham tuh padahal itu juga Allahu Akbar Allahu Akbar kita jangan sampai bercerai-berai pokoknya bersatu kita teguh berdiri sama tinggi berduduk sama rendah berabah sama lapah. Tempuluh ingat loh nah ini undangan malam arba ini acara haul Syekh Semang
menjaga muntung kita daripada dingsanak kita itu kita sambati nang kada-kada, karena menyambati dingsanak sama menyambati kita, menyambati orang lain sama kita memakan bangkai yang sudah ada, sudah mati, binatang yang sudah jadi bangkai, artinya kada boleh dosanya bono. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa orang yang mendengarkan akan dia itu. Nah sama seperti orang yang mengata akan dia juga dosanya nang badiamnya, tapi mendengarkan dan ketujuh mendengarkan sama ai berdosa juga. Kadang nang bepandir Jepang nang berdosa menyambati orang, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qa'il wa huwa ahadul mubtadain, bahwasanya orang yang mendengar itu inya sama menyengutui bagi orang yang berkata, sama tiap berdosa, yaitu satu daripada dua orang yang mengumpat. Artinya nang bepender mengumpat, nang beranai pun mengumpat juga. Kenapa jadi beranai itu umpat dosanya? Karena ketujuh orang menyambat itu, ketujuhnya itu umpat juga dosanya. Nah jadi mudah-mudahan kita seberataan terpelihara muntung kita, malah yang diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah, muntung kita ini suka menasehati yang baik-baik, dan malah kalau kada kawajuan nasihat tembus-tembus, doa kada pernah putus asa kita ucapkan doa yang baik-baik. Dan muntung ini kada pernah membuka aib orang, kada pernah menyebut-nyebut kekurangan orang. Kenapa? Karena manusia semua memang punya kekurangan. Kenapa kekurangan ada di awak orang lain? Agar kita mendoakan mereka, agar kita ada perhatian dengan mereka, agar kita ada kasih sayang dengan mereka. Maka dengan kasih sayang itu kita naik pangkat dan kedudukan, perhatian itu kita naik pangkat dan kedudukan. Nah, jadi mudah-mudahan majelis malam Ahad ini selalu Allah perbaiki kekurangan-kekurangannya, selalu Allah berikan rahmat dan keampunan kepada yang ada di majelis-majelis ini, baik petugasnya, baik mendengarkan, baik ulun membacakan kitab, siapapun semua yang hadir, semua yang mendengarkan, baik melalui langsung atau di TV semuanya, mudah-mudahan mereka mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita yang terakhir, kita mati membawa iman dan ma'rifat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ikas situ dulu, minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Mudahan